Ada beberapa hal yang ingin saya bahas terkait dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama, ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan ataupun pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Lalu ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Lalu ada kompetensi yang dikembangkan, yakni kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakkepastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Lalu ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi, di mana pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengejar. Lalu poin selanjutnya ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik, di mana terdapat 3 pihak. Pertama, ada pihak pertama, adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya, yakni para peserta didik. Lalu ada pihak kedua, adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Lalu yang terakhir ada pihak ketiga, yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Lalu selanjutnya ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid adalah alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur, atau reliable. Selanjutnya ada perbandingan antara kemampuan dan kompetensi. Pada kemampuan dalam kewawasan pengetahuan, keterampilan sikap atau kompetensi dasar, yang pertama ada kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian, yang kedua kemampuan cara menulis laporan penelitian, yang ketiga menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik, yang keempat menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat, yang kelima menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Sedangkan pada kompetensi sendiri, yang pertama membuat proposal penelitian yang baik, yang kedua membuat laporan penelitian yang baik, yang ketiga menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik, yang keempat berperilaku sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang kelima bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Lalu selanjutnya ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yakni yang pertama ada menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, ada pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian alat yang relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Untuk pembahasan terakhir, ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan ataupun saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahap pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, ataupun memotivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran.
Yang ketiga, ada fasilitator perlu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dapat dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Lalu yang terakhir, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan, mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Baik teman